Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel Short Film. Kali ini saya akan mencoba membahas alur cerita film Seven. Sebelum masuk ke pembahasan, saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jika mampir di channel saya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar channel saya ini dapat berkembang dan lebih menghibur kita semua, khususnya para kaum rebahan yang malas menonton film panjang dan lebih memilih menonton alur ceritanya saja. Seven adalah film mengenai seorang pembunuh yang terobsesi dengan 7 dosa mematikan yang kerap kali dilakukan oleh manusia, yakni kerakusan, ketamakan, kemalasan, kemurkaan, kesombongan, nafsu, dan iri hati sebagai modus untuk menghabisi nyawa seseorang. Bagaimana alur ceritanya? Saya akan membahasnya tanpa berlama-lama di spoiler awal. Seven mengisahkan cerita tentang dua orang detektif Somerset dan Mills yang menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Film ini disutradarai oleh David Fincher dan dituliskan oleh Andrew Kevin Walker. Film ini rilis pada tahun 1995 dan dibintangi oleh Brad Pitt, Morgan Freeman, dan Kevin Spacey. Somerset adalah detektif senior yang akan memasuki masa pensiun. Namun sebelum itu, ia dihadapkan dengan kasus pembunuhan berantai. Meski awalnya ia menolak, insting dalam diri mendorongnya untuk menyelidiki kasus tersebut. Somerset dipasangkan dengan Mills, detektif penuh semangat yang diproyeksikan untuk menggantikan Somerset. Mills yang baru saja dipindahkan ke New York agar dapat menangani kasus penting, tak diduga kasus pertamanya tak semudah yang ia harapkan. Pelaku pembunuhan, John Doe, melakukan pembunuhan dengan 7 deadly sins sebagai motif. Satu persatu korbannya dibunuh secara sadis. Somerset dan Mills ditugaskan untuk menginvestigasi kasus tersebut. Sudah ada 2 korban pembunuhan, yaitu seorang pria yang diikat di kursi dan dipaksa makan sampai meninggal. Korban kedua adalah seorang jaksa yang tewas setelah dipaksa memotong daging dari tubuhnya sendiri. Di karpet ruangan ada tulisan greed atau ketamakan. Tunjuk mengenai pembunuhan berhasil dikumpulkan hingga mengarahkan kepada John Doe. Mereka justru menemukan korban ketiga. Korban itu merupakan seorang pria pengedar barang terlarang sekaligus pelaku pelecehan seksual. Mayat itu tengah sekarat dengan tubuh yang kurus ketika Somerset dan Mills akan menanyakannya. Korban tersebut justru tewas. Di dinding ruangan terlihat kembali tulisan slot atau kemalasan. Bukti foto dari korban ketiga berhasil dikumpulkan. Dari hasil penyelidikan ternyata ditemukan bahwa pembunuhan tersebut sudah direncanakan selama setahun. Somerset dan Mills menemukan bukti baru. Mereka mendatangi apartemen milik John. Ia melarikan diri ketika melihat Somerset dan Mills berada di depan pintu apartemen miliknya. Mills mencoba mengejar John, namun upayanya gagal ketika John menghantam kepala Mills dan mengarahkan pistol ke arahnya. Kepolisian memeriksa apartemen John. Setelah dianalisis, John ternyata adalah seorang psikopat dan ditemukan juga petunjuk pembunuhan yang akan dilakukan oleh John. Somerset dan Mills mendatangi lokasi prostitusi yang diyakini menjadi tempat John mencari korban berikutnya. Namun kedatangan mereka terlambat ketika di dalam kamar terdapat tulisan lust atau nafsu pada pintu dan seorang mayat perempuan yang bekerja sebagai PSK yang tewas dibunuh oleh pria yang diancam oleh John dengan menodongkan pistol untuk memperkosa dan melakukan pembunuhan. Keesokan harinya, korban kelima ditemukan. Kali ini korbannya adalah model yang wajahnya dimutilasi oleh John. Di dinding kamar, tepat di atas kasur, terdapat tulisan pride atau kesombongan. Sang model diberi pilihan untuk hidup dalam keadaan cacat atau bunuh diri dengan meminum pil oleh John. Somerset dan Mills dikejutkan dengan kedatangan John yang menyerahkan diri ke kantor polisi. John mengatakan akan memberitahu 2 korban lainnya dengan syarat Somerset dan Mills lah yang akan mengantarkannya ke suatu tempat. Mereka berdua pun mengantarkan John ke suatu tempat antah berantah. John sangat yakin dapat melengkapi 2 dosa pokok lainnya yang belum ditemui polisi. Apakah 2 dosa John yang lain tersebut? Mengapa ia bersikeras meminta Somerset dan Mills yang mengantarkannya? Film ini bukan cuma menyajikan kengerian tapi juga teka-teki yang mengajak kita untuk ikut menebak-nebak.
Seven menggunakan formula umum dari film crime, yaitu dua detektif, yang satu adalah detektif veteran dan yang satunya kurang berpengalaman. Peran Freeman sebagai Somerset yang tampak tidak kesulitan memperlihatkan sosok detektif yang sangat matang, dan Brad Pitt sebagai Mills yang dapat tampil emosional dan masih kurang perhitungan. Somerset merasa skeptis pada awal kedatangan Mills. Sebagai orang yang berpengalaman, ia memahami betul karakter seorang Mills. Dari sudut pandang Mills, ia merasa Somerset merendahkan kemampuannya walau pengalamannya tidak sebanyak sang rekan. Sebagaimana karya David Fincher lainnya, Seven yang menggunakan formula standar untuk film crime lewat dua sosok detektif punya tujuan tersendiri selain dinamika yang menarik. Kehadiran mereka menjadi penentu sampai akhir cerita. John yang bermain-main dalam mewujudkan 7 dosa pokok manusia mengincar Mills dengan melibatkan Somerset dalam permainannya. Satu-satunya antagonis di film Seven adalah John Doe yang diperankan oleh Kevin Spacey. Hal menarik dari karakter John adalah bagaimana ia bisa selangkah lebih maju dibandingkan kepolisian. Seven merupakan film yang menggabungkan psychological thriller dengan crime, unsur psikologi yang bisa dimainkan dengan kental sepanjang film dengan teka-teki dari pembunuh yang dilakukan John. Kita akan bertanya-tanya dosa apa lagi yang akan dilakukan oleh John. Terlebih, dua dosa terakhir merupakan yang tidak kalah fatalnya, yaitu envy atau iri hati dan rage atau kemarahan. Yang membuat makin penasaran adalah dua dosa itu melibatkan Mills. Dengan intensitas dua unsur psychological thriller dan crime yang terjaga, menghasilkan ending yang berhasil menyentuh klimaks. John akan mengungkapkan dua dosa terakhirnya dengan ending pertarungan antara kebaikan dan kejahatan dalam sebuah permainan yang melibatkan Mills dalam permainan buatannya tersebut. Seven merupakan tontonan serius yang dikemas secara ringan. Ending film ini dianggap sebagai salah satu yang terbaik karena begitu dramatis dan menyisahkan misteri. Film Seven menduduki posisi ke-22 film terbaik pada masanya dan mendapatkan nilai 8,6 di IMDb. Begitu saja teman-teman pembahasan kali ini, sampai jumpa kembali di alur cerita berikutnya. Salah dan kurangnya dalam pembahasan film ini bukan karena unsur kesengajaan. Terima kasih, saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.